Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Biar sepanjang hari ini kami boleh tetap ada dalam kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, oh, haleluya, glory, haleluya. Kasih-Mu mengalir, penuhi kami Tuhan. Haleluya, glory, Iramaralalalawase, Inaralalalamo, Iraralalalawase. Haleluya, glory, mengalir, kasih Yesus mengalir, penuhi kami. Haleluya, haleluya, glory, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Kiramaralalaramo, Kiramaralalalawase, Kiralararalamo, Kiramaralalalamo. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Haleluya. Glory, glory. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini buat kesempatan yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Firman Tuhan berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sesuatu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membangun sebuah bangunan, ketika kita membangun sebuah rumah, tentu kita tidak akan pernah meninggalkan yang dikatakan pondasi. Sesuatu yang dikasihi Tuhan. Dan pondasi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh bangunan itu. Karena fondasi itu adalah dasar yang kuat. Ketika dasarnya kuat, ketika bangunan itu melekat kepada dasar itu, dia pasti kuat. Ketika bangunan itu menyatu dengan pondasinya, bangunan itu pasti kokoh, pasti kuat. Apapun yang dia alami, apapun yang dia hadapi, goncangan, angin badai, ataupun getaran-getaran yang menggetarkan bangunan ini, ketika pondasinya kuat, dia pasti kuat, saudara yang dikasihi Tuhan. Bangunan itu pasti kokoh. Semakin pondasinya kuat, semakin kuatlah bangunan itu. Apakah kita membangun bangunan kecil ataupun bangunan gedung yang begitu besar, itu disesuaikan dengan pondasi. Dan ketika pondasinya kuat, sekali lagi bangunan itu yang melekat kepada pondasi, dia akan kuat, dia akan kokoh dan tidak tergoncangkan oleh apapun itu. Saudara dikasihi Tuhan, begitupun dalam kehidupan kekristenan kita. Saya yakin, saya percaya bahwa saudara dan saya pasti merindukan pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh untuk menghadapi goncangan dunia,
yang kita hadapi untuk ke depannya. Kita harus memiliki pondasi yang kuat. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan harus memiliki pondasi yang kuat itu. Apa itu pondasinya? Saudara dikasih Tuhan, sudah kita baca tadi dikatakan ada iman. Yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, iman, pengharapan, dan kasih. Ini menjadi pondasi yang kuat supaya bangunan hidup kita ini, kekristenan kita ini menjadi kuat dan kokoh, saudara dikasih Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita rindukan, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memiliki dasar itu, yaitu iman. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk membangun seluruh kehidupan kita memerlukan iman. Karena iman itu dasar atau pondasi yang kuat, yang kokoh. Untuk menghadapi badai goncangan, masalah, sakit penyakit, dan lain sebagainya, saudara dikasih Tuhan. Mungkin itu semua membuat kita, memungkinkan kita untuk kita mungkin roboh ketika pondasi itu kita tidak miliki. Ketika iman itu kita tidak memiliki, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin yang ada di sekitar kita. Dan itu akan menghancurkan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi pagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus percaya. Selama kita masih punya pondasi atau iman kepada Tuhan, saya yakin, saya percaya kita pasti kuat. Sebab pondasi kita adalah di dalam Yesus Kristus. Sekalipun badai sakit penyakit datang untuk melemahkan kita, goncangan-goncangan yang melemahkan kita, ataupun problem-problem lain yang melemahkan kita pasti tetap kuat. Kenapa? Karena kita memiliki iman kepada Tuhan. Karena kita memiliki pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga bangunan hidup kita ini menjadi kokoh. Dan tidak gampang digoncangkan oleh apapun itu. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan cukup jelas mengatakan di sana sebuah contoh seseorang yang memiliki iman yang kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Markus pasal 5, Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan beberapa ayat dikatakan di sana. Markus pasal 5 ayat 25. Ada seorang perempuan yang mengalami sakit yang begitu lama. Dikatakan dalam firman Tuhan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desakmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? 32, lalu memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, dikatakan di sana, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat
dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa perempuan tersebut sudah berada dalam titik yang paling lemah, titik yang paling rendah. Keadaannya sangat buruk. Namun ketika dia mendengar berita mengenai Yesus, perempuan ini menjadi percaya. Karena dia percaya pada Yesus, dia bertindak, dia datang kepada Tuhan. Percaya, imannya mulai bangkit. Ketika imannya mulai bangkit, dia mulai mendekati Yesus dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Seketika itu berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara dikasih Tuhan, dijelaskan dikatakan dalam ayat 34, Yesus berkata pada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara dikasih Tuhan, iman seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dia menderita yang sangat luar biasa, sungguh luar biasa. Iman yang sangat kuat. Kekuatan iman itulah yang membawa dia untuk memiliki mukjizat yang dinyatakan kepadanya. Iman itu yang membuat kita bangkit dari keterpurukan hidup yang kita alami. Iman membuat kita mampu mengalahkan segala sesuatu dalam dunia ini. Saudaraku, sebagaimana apa yang dialami perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, saudara dikasih Tuhan. Bagi manusia mungkin tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Dia sanggup menyembuhkan dia karena seorang perempuan ini memiliki iman yang sangat kuat kepada Yesus. Dan oleh sebab saudara dikasih Tuhan, iman itulah yang membuat dia mendapatkan kesembuhan yang Tuhan percayakan kepada dia. Iman membuat kita mampu mengalahkan segala sesuatu di dalam dunia ini, sekalipun itu sakit penyakit. Karena imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Saudara dikasih Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 dikatakan di sana, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sungguh luar biasa saudara dikasih Tuhan. Iman yang kokoh, iman yang kuat. Kita akan mendapatkan apapun nanti yang kita harapkan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, keadaan hidup boleh berubah. Persoalan boleh datang. Namun selama kita masih memiliki iman dalam Tuhan, maka akan selalu ada kemenangan dalam kehidupan kita. Kita boleh kehilangan sesuatu. Mungkin kita boleh kehilangan yang lain. Tetapi jangan pernah kehilangan iman. Jangan pernah meninggalkan iman itu. Miliki iman yang kuat. Miliki iman yang kuat dalam Yesus. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita, dan Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Kita bersyukur ketika bangunan itu ada pondasi yang kuat, bangunan itu akan kokoh dan tidak gampang untuk diombang-ambingkan oleh angin apapun itu. Karena dia memiliki pondasi yang kokoh. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, yang dikatakan, situ dikatakan ada pengharapan. Pengharapan itu perlu kita miliki supaya kita tetap kuat di dalam kehidupan ini, saudara dikasih Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara dikasih Tuhan, pengharapan itu digambarkan sebuah sauh yang kuat atau jangkar kapal yang kuat. Jangkar kapal itu berguna untuk membantu kapal bersandar di dermaga, saudara dikasih Tuhan, agar tidak terombang-ambingkan oleh angin apapun itu, oleh angin atau gelombang yang ada di sekitarnya. Sehingga kapal itu tetap
berada di tempatnya. Sekalipun ada angin, sekalipun mungkin ada badai, kapal itu tetap kuat di tempatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapal itulah gambaran kehidupan kita. Ketika kita memiliki sauh pengharapan dalam Tuhan, kita tidak mudah digoncangkan oleh apapun itu. Ketika kita memiliki jangkar yang kuat, yang kita lemparkan jauh-jauh, kita tancapkan itu kepada Tuhan, kita tidak mudah digoncangkan angin apapun itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki pengharapan dalam Tuhan akan lebih kuat untuk menghadapi gelombang kehidupan. Dan tidak mudah terbawa arus, tidak mudah menyerah terhadap persoalan hidup yang dihadapinya. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya, kita tentu harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan masih ada dan tidak mengecewakan. Ibrani pasal 10 ayat 23 dikatakan di sana, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia menjanjikan setia. Sebab ia, Yesus, Allah yang kita sembah, itu menjanjikan dengan setia. Untuk kita bisa berharap kepada Dia. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita. Sesuatu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami hal yang sulit dalam kehidupan kita ini, jangan pernah kita putus asa. Kita berharap kepada Tuhan, bahwa dalam Tuhan ada yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memiliki pengharapan, tentu pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan di sini dikatakan kasih. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13 dikatakan kasih. Saudaraku, kalau kita rindu untuk memiliki pondasi kehidupan yang kuat, tentu kita harus memiliki kasih Allah dalam hidup kita. Karena kasih Allah adalah sumber kekuatan kita. Kasih Allah itu sumber kemenangan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan di sana, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Oleh sebab itu mari setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki kasih kepada Tuhan atau kasih kepada siapapun. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau kita memiliki kasih, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh dan tidak mudah goyah, tidak mudah digoncangkan. Karena dialah sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu milikilah apa yang sudah firman Tuhan sampaikan kepada kita. Miliki iman yang kuat, pengharapan yang kuat, dan kasih kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan Yesus Kristus ada semua apapun yang kita harapkan sesuai dikasih Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita bimbang. Kalau kita memiliki kasih, dan disitulah terletak kekuatan kita. Kita bersyukur pagi hari ini, mari nyatakan itu kepada Tuhan, supaya kita bisa menghadapi apapun yang kita hadapi di depan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Oleh sebab itu mari miliki iman, pengharapan, dan kasih di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami percaya Yesus bersama-sama dengan kami yang memiliki kekuatan yang kokoh, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami ini kami serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami pasti berhasil. Terima kasih Tuhan dan kami percaya sepanjang hari ini kami pasti diberkati dan memberikan kemenangan, kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.